Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai 3 kesalahan Teku bikin PSM Makassar imbangi Bali United di leg 1 playoff ACL, bukti Tavares jenius. Stefano Cugura alias Teku harus menerima kenyataan laga Bali United versus PSM Makassar berakhir imbang. Pertemuan Bali United versus PSM Makassar terjadi di leg pertama playoff Liga Champions Asia pada Selasa, 6 Juni 2023, Malang. Bermain di markas sendiri Stadion Iwayan Dipta, Bali United yang berambisi meraih kemenangan harus dipecundangi PSM Makassar lewat gol penyama kedudukan 1-1 di babak kedua. Dengan hasil imbang tersebut, peluang PSM Makassar mewakili Indonesia di Asia lebih besar dibandingkan Bali United. Sebab di leg kedua giliran PSM Makassar yang akan menjamu Bali United di Stadion B.J. Habibie Parepare, Sabtu, 10 Juni 2023. Tak hanya itu, hasil imbang ini menambah rentetan hasil minor Bali United kala bersua PSM Makassar. Terakhir kali Bali United menang lawan PSM Makassar yakni di Liga 1 2019. Setelahnya PSM Makassar selalu tampil superior saat berjumpa Bali United. Dilihat di awal babak sebenarnya Bali United punya kans untuk menang. Tetapi lagi-lagi taktikal dan keputusan yang diambil Teku sebagai pelatih kepala bikin Bali United menderita. Pada akhirnya pertandingan Bali United versus PSM Makassar pun berakhir imbang 1-1 lewat gol Irfan Jaya di menit 16 dan gol bunuh diri Ilija Spasojevic menit 70. Dan berikut 3 kesalahan Teku yang membuat PSM Makassar bisa imbangi Bali United di Stadion Iwayan Dipta. 1. Penguasaan bola dan passing mubazir. Di babak pertama Bali United begitu mendominasi jalannya laga. Berdasarkan statistik, Bali United menguasai bola hingga 85%. Tak hanya itu, Bali United juga unggul telak jumlah passing. Total Bali United melakukan passing sebanyak 266 kali dan passing sukses di angka 230 kali. Bandingkan dengan PSM Makassar yang hanya menguasai bola 15% dan passing yang dilakukan di angka 75 dan passing sukses hanya 45 kali. Namun dominasi Bali United ini tak sejalan dengan jumlah shoot dan gol yang dihasilkan. Tercatat Bali United hanya memiliki 2 shoot on target. Ini lantaran Bali United lebih banyak menguasai bola di area pertahanan sendiri. Begitupun jumlah passing yang dominan lantaran Bali United melakukan passing di area yang tidak berbahaya bagi PSM Makassar. Ini artinya Teku memperagakan skema yang kurang impresif dan tidak efektif. Berbeda halnya dengan apa yang ditunjukkan Bernardo Tavares di skuad PSM Makassar. 2. Tak punya planning B. Salah satu alasan Teku atas gagalnya Bali United menang lantaran adanya pemain yang terpaksa ditarik keluar akibat cedera. Ini terjadi di babak kedua di mana Bali United tampil kurang beruntung setelah beberapa pemainnya cedera seperti Irfan Jaya dan Nofri Setiawan. Permainan Bali United berubah, skema baru yang dijalankan Teku tampaknya bisa diantisipasi Bernardo Tavares. Tapi kembali lagi, kata Teku, PSM Makassar adalah tim juara yang sulit ditaklukkan. Pertandingan menarik main lawan PSM Makassar, tim juara Liga kemarin. Mereka datang ke sini, babak pertama main lebih bagus, cetak 1-0. Seharusnya 1 gol lagi minimal untuk lebih kontrol pertandingan, kata Teku usai laga. Babak kedua kami kurang beruntung lagi lawan PSM Makassar. Kami cetak gol bunuh diri, tapi pemain tidak ada pemain yang mau bunuh diri. Kami kurang beruntung karena ada beberapa pemain yang cedera, bukan saya mau ganti tapi mereka minta ganti keluar, jabarnya. 3. Terlalu percaya diri. Dengan persiapan yang hampir sebulan dan sudah menggelar uji coba kontra Persebaya, Teku meyakini Bali United lebih siap dibanding PSM Makassar menatap playoff Liga Champions Asia. Apalagi PSM Makassar hanya menggelar persiapan selama 4 hari. Teku pun sebelum laga sesumbar bisa menekuk PSM Makassar dengan selisih lebih dari 1 gol. Tetapi faktanya Bali United harus ditahan imbang 1-1 oleh PSM Makassar. Sikap dari Teku tentunya didasari oleh kesiapan matang yang sudah dilakukan. Namun ex-pelatih Persija itu lupa bahwa yang dihadapi adalah skuad juara Liga 1 2022-2023. Terlihat PSM Makassar mayoritas tetap menggunakan pemain yang ada musim lalu. Meski di babak pertama PSM Makassar banyak melakukan kesalahan. Tetapi memasuki babak kedua para pemainnya kembali dari akhirnya bisa menyamakan kedudukan.
Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.